Kemudian yang ketiga adalah tafsirun ta'lamuhu al ulama. Ada tafsir itu yang hanya bisa dipahami, ada ayat-ayat itu yang hanya bisa dipahami oleh para alim atau para ulama. Jadi yang orang-orang awam biasa itu tidak tahu. Kemudian ada tafsir itu yang hanya bisa diketahui tafsirnya oleh Allah. Contohnya kayak alif lam mim, kayak tosin mim maknane opo, alif lam mim itu maknane opo. Nah itu kan kita sebagai manusia, orang kiai sekalipun, ulama yang besar sekalipun, itu saya sampai sekarang saya belum menemukan kesepakatan tentang makna alif lam mim, makna yasin, makna toha itu sama sekali masih belum fix sampai hari ini. Gitu. Nah ini 4 kategori objek tafsir menurut Ibnu Abbas. Jadi ada ayat Al-Quran itu yang bisa ditafsirkan cukup dengan melihat redaksinya, ada yang bisa ditafsirkan itu dengan nalarnya orang pada umumnya, ada yang bisa ditafsirkan oleh orang-orang tertentu, ada yang hanya bisa ditafsirkan oleh Allah. Gitu. Nah ini pembahasan ini kok enggak mau pindahnya, kenapa ya? Nah ini, ini sudah kita jelaskan tadi. Nah sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya tentang corak penafsiran ya, corak penafsiran, model-model penafsiran. Penafsiran yang kita bahas pertama adalah penafsiran pada masa klasik, jadi masa sebelum abad 20. Setidaknya kita lihat ada 4 macam model tafsir dalam khazanah keilmuan Islam. Yang tafsir ini tafsir kawak yang biasa dikaji di pondok-pondok. Kalau tafsir-tafsir modern saya kira belum ada yang dikaji di pondok pesantren itu. Walaupun tafsir-tafsirnya itu tafsir dari ulama-ulama Sunni yang kalau ngalimnya saya pikir yang ngalim betul, tapi tafsir-tafsir yang penuh di pondok pesantren itu rata-rata masih tafsir-tafsir yang lama, tafsir klasik. Ya tafsir klasik ya gaya berpikirnya ya gaya berpikir klasik. Mereka belum menyaksikan pola kehidupan modern. Jadi ya dengan segala hormat lah, dengan segala hormat. Setidaknya kita lihat ada 4 model. Yang pertama adalah tafsir bil ma'thur, kemudian tafsir bil ra'yi, kemudian tafsir fikhi atau tafsir ahkam, lalu tafsir al-isyari atau tafsir sufi. Nah, seperti apa bentuknya? Ini sebetulnya kategorinya ini klasifikasinya ini tidak konsisten ini sebetulnya. Klasifikasi dalam 4 model ini tidak konsisten. Karena yang atas dan bawah, yang bil maksur bil ra'yi itu klasifikasinya itu sebetulnya ini dari secara metodologisnya, dari cara penafsirannya. Sedangkan yang di bawah itu yang C dan D, tafsir sufi dan ahkam ini lebih menunjukkan pada kecondongannya atau kecondongannya terhadap disiplin ilmu yang lain. Kalau yang atas itu metodologinya. Oke, kita lihat saja, kita dalami, kita rinci satu persatu biar bisa dipahami. Yang pertama adalah corak penafsiran tafsir bil maksur. Nah, tafsir bil maksur ini saya katakan sebagai sebuah metode ya. Metode penafsiran Al-Quran dengan menggunakan periwayatan. Jadi baik itu riwayat Nabi, riwayat sahabat maupun riwayatnya tabi'in. Nah, di video selanjutnya nanti saya akan tunjukkan tentang saya punya kitab tafsir Tobari, tafsirnya dari Ibnu Jarir at-Tobari, yang di dalam kitab tafsir itu saya pikir bukan tafsirnya Imam Tobari. Imam Tobari itu sama sekali tidak menafsirkan apa-apa, cuma ya sudah kadang salah kaprah dikasih nama tafsir Tobari. Wong itu Imam Tobari itu tidak menafsirkan apa-apa belas loh. Di situ itu hanya ada nukilan-nukilan qala Ibnu Umar, qala Ibnu Abbas, qala Wahab bin Munabih itu. Jadi hanya menukil dari perkataan para sahabat, para tabi'in
yang menafsirkan ayat itu, atau hadis Nabi yang menafsirkan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Hanya itu dok. Sama sekali tidak ada perkataan Ibnu Jarir sendiri terkait dengan tafsir ayat Al-Quran itu. Nah, dalam tafsir semacam ini, pengarang tafsir ini tidak mengeluarkan isi pikirannya, hanya menyajikan dan menampilkan riwayat-riwayat yang dipilih. Jadi riwayat-riwayat itu dipilih, terus riwayat-riwayat yang dirasa lebih kuat, lebih rojih, itu ditaruh di atas gitu. Nah, ini contoh karya-karya klasik yang bercorak maksur, yang hanya menukil riwayat begitu. Di sini disebutkan ada 4. Ya, ada Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran li Tobari, punyanya Imam Tobari. Nanti akan saya tunjukkan di video selanjutnya, dan kamu akan tahu bagaimana corak-coraknya di dalam. Kemudian ada juga Tafsir Al-Quran li Ibni Katsir. Di video saya nanti itu saya tidak ada tafsirnya Ibnu Katsir, adanya hanya tarikhnya atau sejarahnya. Imam Tobari ini juga punya kitab sejarah, Tarikh Tobari, saya juga punya. Jadi saya punya karyanya Tobari, saya punya tafsirnya sama tarikhnya. Kalau untuk Ibnu Katsir saya hanya punya tarikhnya, saya tidak punya tafsirnya. Tapi isinya ya kurang lebih ya sama aja, wong isinya hanya nukilan-nukilan. Jadi tidak ada hal yang baru. Yang ketiga ada Lubabut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil ya, lil Khazin, jadi tafsir Khazin. Kalau tafsir Khazin jenengan pasti mungkin di pondok ada yang sudah pernah tahu. Kemudian ada Al-Jawahirul Hasan fi Tafsiril Quran, ada tafsir As-Sa'labi. Tafsirnya itu biasanya tebal-tebal, panjang-panjang, tapi tidak ada satupun yang hasil pemikirannya itu tidak ada. Ya paling hanya sedikit begitu, perkataan dia hanya sedikit itu, yang banyak itu nukilannya. Jadi nukilan-nukilan dari para sahabat, tabi'in itu yang banyak. Yang saya apresiasi itu bukan menafsirannya, justru malah kok beliau ini telaten sekali itu mengumpulkan kaul-kaul dari para sahabat, para tabi'in itu kok telaten sekali gitu. Dan bisa terkumpul segitu banyaknya, itu kan hebat, menurut saya itu sudah hebat. Mahasiswa saya aja saya suruh bikin makalah itu ngambil referensi itu hanya 3-4 gitu. Itu pun dari internet, yang dari buku jarang. Beliau ini ngambil referensi dari tempat yang jauh. Mereka ini dulu belum ada internet. Kalau mau tahu kaulnya siapa itu harus berkelana menuju ke negara-negara lain, cari di sana ada murid sahabat siapa. Ya Allah, luar biasa ini. Jadi untuk ukuran pada zaman itu sudah luar biasa. Nah, ini karya-karya dalam tafsir bil ma'sur. Nah, tafsir Tobari ini adalah tafsir yang tertua dan yang terlengkap. Jadi tertua, terlengkap. Ya kalau yang lebih muda, tafsir-tafsir yang sesudahnya itu ya mungkin lebih lengkap, tapi kan yang tertua dan yang terlengkap itu punyanya tafsir Tobari. Di sana itu riwayat-riwayatnya yang banyak itu Ibnu Abbas. Nah, tapi ada beberapa persoalan yang cukup serius ya pada tafsir bil ma'sur ini. Setidaknya ada 2 hal. Yang pertama adalah persoalan riwayat. Jadi riwayat di dalam tafsir Tobari terutama, karena saya punyanya yaitu, saya melihat di tafsir Tobari itu ada banyak riwayat itu yang mungkote. Riwayat mungkote itu riwayat yang terpotong. Jadi dari kalau hadis itu kan riwayat itu kan harus jelas. Dia dapat dari siapa sampai ke sahabat Nabi. Lah ini kadang-kadang terputus. Dia belum ketemu sahabat, tiba-tiba dia bilang qala Ibnu Abbas, padahal dia tidak pernah bertemu dengan Ibnu Abbas. Terus dia dapat perkataan Ibnu Abbas itu dari siapa? Nah, itu kan terpotong, munqati namanya. Ada juga yang mahdzuf itu tiba-tiba langsung qala Ibnu Umar, qala Ibnu Abbas. Begitu. Di Ibnu Katsir itu kadang-kadang begitu. Qala Ibnu Abbas, tapi tidak dijelaskan dapatnya riwayat Ibnu Abbas dari siapa. Ibnu Katsir itu hidup 300 Hijriah. Wafatnya sekitar